Bagaimana Valerie tidak melongo, dia tidak menyangka Jupiter memberikannya sebuah ponsel yang sudah dilengkapi dengan nomor ponsel laki-laki itu. Jika saja Valerie tidak memiliki wajah yang mirip dengan Megan, andaikan lelaki itu tidak menculik dan mencambuknya di awal pertemuan mereka, mungkin Valerie akan tersanjung mendapat nomor ponsel si lelaki berwajah tampan. Dia terus menatap wajah Jupiter, sedangkan kepalanya mulai berpikir tidak terkontrol. "Kau mendengarku? Ambil ponsel ini." "Hah?" sahut Valerie tersentak. Baik." Dia menerima benda pipi yang disodorkan ke depannya. "Aku suka melihat kalian berdamai." Suara anak itu terdengar, membuat perhatian kedua orang tuanya tertuju pada Rainer. Valerie berusaha tersenyum, meski dirinya masih terlalu gugup. Tapi sikap yang ditunjukkan oleh Jupiter justru berbanding terbalik. Lelaki itu tidak merasa sungkan, melingkarkan sebelah tangannya di pinggang Valerie, dan memamerkan kemesraan pada putranya. "Kami akan terus berdamai demi putra kami, bukan begitu sayang?" katanya menatap Valerie dengan seolah senyum di bibirnya. Keterkejutan atas tangan yang melingkar di pinggangnya saja belum bisa Valerie hindarkan, dan dia sudah harus mendapatkan panggilan sayang dari laki-laki itu. Dia terlalu sulit mendengarkan otaknya untuk mencari jawaban yang tepat. Valerie termenung menatap wajah tampan yang tersenyum manis kepadanya. Maksudnya, Jupiter kan memang tampan. Dia juga memiliki mata tajam yang bisa menjadi lembut dalam waktu sekejap. Senyum di bibir laki-laki itu sangat menggoda, mendebarkan hati Valerie secara tidak terkendali. "Ada apa dengannya?" "Sayang, kau harus menjawabnya di depan putra kita," kata Jupiter mencubit pinggang Valerie. "Au!" jerit Valerie tidak sadar. "Kenapa kau mencubitku?" Apakah dia memang menjadi orang bodoh? Jelas Peter ingin bersandiwara di depan putranya, tapi justru malah menjerit. "Karena aku terlalu gemas kepadamu. Aku mencintaimu, Megan." "Itu betul, atau hanya sekedar ucapan omong kosong? Persetan lah." Valerie akhirnya kembali dari kebodohannya, sadar jika mereka harus bersandiwara di depan Rainer. Iya, aku juga mencintaimu, Peter. Terima kasih sudah memberikan aku kesempatan." "Jangan berkata seperti itu. Kita adalah keluarga yang harus saling memaafkan. Mari hidup dengan rukun dan saling mencintai seperti dulu." Andai Valerie adalah Megan yang sebenarnya, dan andaikan Jupiter mengatakan itu dengan tulus, pastilah istrinya sangat beruntung. Entah apa yang ada di dalam benak Valerie sehingga berpikiran seperti itu. Jupiter tersenyum, tapi ekspresi muak di wajah itu masih bisa Valerie lihat. Kembali, Valerie harus kembali pada kenyataan yang membuatnya untuk jangan pernah berpikir yang tidak-tidak. "Aku akan menjemput kalian saat pulang nanti. Kita akan pergi makan siang di luar, jadi jagalah putra kita di sekolah." Baik, sahut Valerie. Bisakah Jupiter untuk tidak terlalu sok bersifat romantis? Entah kenapa perasaan Valerie menjadi sedikit aneh mendapatkan kata-kata lembut dari laki-laki itu. Apalagi ketika lelaki itu mendekatkan bibirnya ke kening Valerie, memberikan kecupan lembut yang singkat di sana. Valerie merasa telapak kakinya berkeringat di bawah sana. Kenapa harus ada kontak fisik? Bukankah mereka sudah sepakat tidak ada yang boleh menyentuh? Meski hanya untuk membuat Rainer senang, Peter tidak seharusnya melakukan hal seperti itu. Jupiter sendiri ikut bingung, kenapa dia harus bersikap so romantis. Jupiter tidak terima, andai istri tidak tahu diri itu akan merasa bangga dan mengejeknya. "Rainer, apakah ayahmu mengatakan sesuatu?" tanya Valerie ketika menemani anak itu bermain di depan kelasnya. "Iya, tadi malam ayah datang ke kamarku dan mengatakan dia sangat senang aku memiliki ibu. Ayah sudah tidak marah lagi dan tidak mengatakan kami tidak butuh ibu," sahut Rainer polos. Inikah sebabnya Rainer terlihat sangat nyaman di depan ayahnya? Syukurlah, meski sebenarnya Valerie sendiri kurang senang melihat laki-laki itu. Setidaknya ada kemajuan di dalam otak Jupiter. Lelaki kasar yang hanya peduli akan perasaannya kini mulai memikirkan perkembangan putranya yang akan terganggu oleh masalah yang datang dari keluarganya sendiri.
Valerie senang. Rainer menjadi anak yang ceria dan fokus belajar di dalam kelas. Dia bahkan bersikap baik kepada teman sebangkunya. Tidak ada perkelahian yang terjadi sejak pelajaran pertama dimulai. "Kau senang pada ayah?" tanya Valerie lagi, dan mendapat anggukan dari Rainer. "Terima kasih ibu, berkat kau kembali, ayah menjadi mendengarkanku." Alangkah senang anak itu mengatakannya, sehingga hangatlah yang Valerie rasakan di dalam dada. Dia tidak memikirkan betapa menyebalkannya tadi malam harus tidur di sebelah Jupiter. Asalkan Rainer bahagia, itu sudah cukup untuknya. "Sama-sama sayang, ibu juga senang melihat kau tersenyum seperti ini." Valerie mengusap rambut Rainer. Bel pertanda masuk berbunyi. Anak-anak yang tengah bermain pun berlarian masuk dalam kelas. Tak ubah dengan Rainer yang bersemangat bangkit dari tempat duduknya untuk mengejar pintu kelasnya di depan sana. "Ibu, aku akan belajar dengan baik. Ibu tunggulah aku seperti tadi, oke?" katanya sembari meninggalkan Valerie di belakang. Gadis itu tersenyum melihat anak berusia 8 tahun yang kini sudah masuk ke dalam kelasnya. Selama Rainer belajar di dalam kelas, Valerie menjaganya di kursi depan kelasnya. Gadis itu tersenyum melihat putranya yang juga tengah memamerkan senyum kepadanya. Valerie berbisik mengatakan, "Ibu mencintaimu," dari balik kaca yang menjadi pemisah mereka. Dia mengambil tempat duduk di bawah jendela agar ketika berdiri bisa langsung melihat Rainer yang tengah belajar di sana. Senyum di wajah Valerie kembali menghilang begitu dia tidak melihat wajah Rainer. Perlakuan Jupiter pagi tadi terus saja berputar dalam ingatannya. Kenapa lelaki itu menjadi sangat aneh? Dia berkata-kata lembut mengalahkan kelembutan kapas, memeluk pinggang Valerie dengan mesra, juga memberikan kecupan ringan di keningnya. Tangan Valerie berjalan menuju kening di tempat Jupiter menciumnya tadi, dan dia kembali termangu. Sebaik itukah Jupiter pada Megan di masa lalu? Apakah lelaki itu sangat mencintai istrinya, bersikap romantis dan perhatian penuh kepadanya? Jika benar seperti itu, kenapa Megan tega mengkhianatinya? Valerie menjadi sangat penasaran, apa yang membuat Megan kabur dengan laki lain? Apakah mungkin Megan memang perempuan yang tidak tahu diri, seperti yang selalu Jupiter katakan? Sungguh tidak berterima kasih, sudah mendapatkan kehidupan yang nyaman, suami baik dan penyayang, anak yang lucu seperti Rainer. Dia masih juga mencari-cari kehangatan dengan laki-laki lain. Valerie sangat menyesal untuk Megan yang tidak menghargai kehidupannya. Suara ponsel di dalam tas tangannya berdering membuat Valerie tersentak dari lamunan. Buru-buru diambil benda pipi itu untuk melihat siapa yang menghubunginya. "Tentu saja Jupiter, memangnya siapa lagi? Hanya dia yang tahu nomor ponsel ini," ucapnya pada diri sendiri ketika membaca nama Jupiter di sana. "Tapi kenapa dia menghubungiku? Ini belum jam pulang," gumamnya lagi, menggeser layar ponselnya untuk menerima panggilan itu. "Kau di mana?" Suara Peter langsung terdengar dari balik sana. Nadanya seperti sedang menuduh. "Di depan kelas Rainer, ada apa?" Valerie balik bertanya. Bukannya menjawab, Peter menjadi diam di ujung sana. Dia sendiri tidak mengerti kenapa juga harus peduli sedang di mana wanita itu. Pun ini masih sekitar pukul 10 pagi. Jelas saja anak sekolah belum waktunya untuk pulang. Jupiter harus mencari alasan untuk membuat dirinya tidak terdengar mencurigakan. Jupiter berdehem. "Tidak, aku hanya memastikan kau menjaga putramu, bukannya pergi berselingkuh dengan laki-laki lain." Sindiran telak dia katakan sebelum memutus panggilannya. Ada apa dengan laki-laki itu? Apakah dia pikir Valerie akan meninggalkan Rainer demi pergi berselingkuh? Lelaki itu selain sangat menyebalkan, ternyata juga penuh kecurigaan. Valerie menjadi menyesal sempat menganggap Megan lah yang salah karena sudah berselingkuh dan kabur dengan laki-laki lain. Jika dia selalu curiga seperti itu, apakah istrinya akan betah? Aku yakin siapapun tidak akan betah dituduh setiap saat.
Mungkin Megan berselingkuh pun untuk memuaskan tuduhan dari suaminya sendiri. Gumamnya kesal. Dia tidak mengerti kenapa ada laki-laki seperti Jupiter. Tidak lama setelah mengatakannya, Valerie harus dikejutkan oleh sosok seseorang yang sudah sangat dia kenal. Ya, seorang lelaki stres yang barusan mematikan panggilan secara sepihak. Laki-laki itu sedang berjalan menuju ke arahnya. Mata Valerie sampai membulat untuk melihat Jupiter. Kenapa dia kesini? Bukannya dia seharusnya bekerja? Dia bertanya pada diri sendiri. Jangan lupakan, dia adalah orang yang tidak bisa mempercayai perkataan seseorang. Jupiter tentunya datang untuk memastikan apakah dia berbohong atau tidak. Gadis itu menggelengkan kepalanya lemah. Aku pasti akan mati muda jika lebih lama menjadi istrinya, bisik Valerie. Menjaga suara itu tidak didengar laki-laki yang tengah dia katai. Di depannya, Jupiter menghentikan langkah. Laki-laki itu menghalangi pemandangan Valerie dan berpura-pura mengintip ke dalam kelas untuk melihat Rainer. Itu hanya alasan pastinya, karena tujuan Jupiter datang ke sini adalah untuk memastikan istrinya benar-benar menjaga anak mereka bersekolah. Jam berapa Rainer selesai? Tanya Jupiter tanpa melihat Valerie yang duduk mendongak melihatnya. Sekitar 1 jam lagi, anak-anak baru masuk setelah bermain. Ikut aku ke mobil, aku harus mengatakan sesuatu. Peter melambaikan tangan ke dalam kelas ketika Rainer melihat ke arahnya. Anak itu tersenyum melihat ayah dan ibunya yang kini berdiri bersamaan melihatnya. Tapi Rainer belum selesai, kau ingin meninggalkannya? Valerie bertanya ketika Jupiter memutar tubuh membelakangi jendela kaca. Segera ke mobil, kataku, jangan banyak bicara. Oh, baiklah. Selain kasar dan suka menuduh, dia juga pemaksa yang tidak mau memberitahu apa tujuannya mengajak Valerie pergi. Gadis itu mendesak kesal dan kembali melihat Rainer di dalam sana. Valerie berbicara tanpa suara dan menggerakkan tangannya, memberitahu Rainer kalau dia dan Jupiter akan menunggu di dalam mobil. Anak itu mengangguk dan tersenyum membiarkan ibunya pergi menyusul ayahnya. Bukankah dia sangat sibuk? Kenapa membuang-buang waktu datang ke sini? Gumam Valerie yang masih bisa melihat punggung Jupiter di depan sana. Sengaja dia berjalan lamban untuk memperlama dirinya tiba di dalam mobil. Tapi siapa sangka jika Jupiter menyadarinya. Lelaki itu berbalik dan berkata dengan cetus, kakimu tidak bisa berjalan. Aku akan memesankan kursi roda jika kau butuh. Siapapun, tolong sumpah mulut tidak bersekolah itu agar tidak terus-terusan menyindir pada Valerie. Gadis yang semakin kesal itu pun menghentakkan kakinya mengikuti Jupiter sampai ke tempat parkiran. Keduanya diam. Valerie duduk di sebelah Jupiter yang fokus menghadap ke depan. Saat itu pun Valerie sadar bahwa di dalam mobil itu hanya ada dirinya juga Jupiter, tanpa seorang sopir yang mengantar mereka pergi tadi. Suasana menjadi menegangkan di rasa Valerie. Ada apa memanggilku? Tanya Valerie tergugup. Kegugupan yang keluar dari bibir gadis itu ternyata juga menjalar pada Jupiter. Di kantor tadi, pikirannya terus terganggu oleh wajah polos yang selalu Valerie tunjukkan, membuatnya tidak bisa berkonsentrasi dalam bekerja. Lelaki itu lantas membawa mobilnya menuju sekolah baru tempat Valerie menjaga Rainer. Tapi sialnya, ketika dia bertemu dengan Valerie, justru Jupiter bingung akan mengatakan apa. Dia pun tidak tahu apa tujuannya mengajak Valerie masuk ke dalam mobil.